Marc Marquez, rider teranyar Ducati, menggila di MotoGP Mugello, Italia. Marquez mampu rebut pole position di kandang Valentino Rossi. Tidak hanya itu, Marquez mampu memecahkan lap time rekor Jorge Martin tahun lalu. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez menepis prediksi seluruh fans Rossi, dan ia mampu membuktikan ke semua orang bahwa ia mampu cepat di sirkuit kelemahannya. Tidak hanya itu, Marquez juga mampu membuktikan jika ia adalah raja MotoGP era kini. Dengan catatan bagus saat kualifikasi ini, apakah Marquez mampu melanjutkan catatan gemilangnya dan mampu menang di sirkuit kandang Valentino Rossi? Mari kita simak dan tunggu. Sementara itu, hanya Pecco Bagnaia dan Alex Marquez yang bisa saingi kehebatan dari Marc Marquez. Tak bisa dipungkiri bahwa Marc Marquez kembali ke puncak performanya bersama Ducati. Superstar balap motor Spanyol itu memenangi 11 dari total 16 balapan dalam 8 seri yang sudah dilalui. Ditambah, Marquez merebut 5 pole position dan jadi pembalap dengan waktu putaran terbaik 5 kali. Sapu bersih Marquez di MotoGP Aragon akhir pekan lalu, membuatnya menjauh di puncak klasemen. Pembalap berusia 32 tahun ini memimpin dengan perolehan 233 poin, unggul 32 poin dari Alex Marquez, Gresini, dan 93 poin dari rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Kevin Schwantz, mantan juara dunia balap motor kelas 500cc, mengungkapkan bahwa sepak terjang Marc Marquez saat ini sehebat ketika masih memperkuat Honda. Menurut Schwantz, rival-rival Marquez kini dibuat mati kutu. Apa yang kita lihat dari Marc Marquez adalah apa yang kita lihat ketika dia masih di Honda sebelum cedera, sebut pria Australia itu dilansir Motosan. Dia dapat membuat balapan jadi sangat membosankan. Tidak ada yang dapat dilakukan, kecuali pembalap lain berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat menemukan di mana keunggulan Marquez dibandingkan mereka. MotoGP 2025 akan berlanjut di Italia pada pekan depan. Akankah Marc Marquez melanjutkan dominasinya? Dan, siapakah yang dapat menghentikan laju dari dominasi Marc Marquez? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, Francesco Bagnaia bangkit di MotoGP Aragon 2025 dan merebut podium ketiga. Ducati lega, akhirnya bisa menemukan solusi untuk pembalapnya itu. Bagnaia kesulitan melaju percaya diri sejak awal MotoGP 2025. Ia tak yakin dengan bagian depan motornya, sehingga kesulitan untuk menikung dengan maksimal. Performanya pun tak optimal, malah cenderung menurun seiring musim berjalan. Ia hanya mengoleksi 4 poin dari 3 balapan sprint dan 2 balapan utama terakhir. Pebalap Italia itu tak dapat poin di sprint MotoGP Prancis dan cuma finish 16 di hari Minggunya. Pada seri berikutnya di Inggris, pemilik 2 gelar juara dunia itu finish ke-6 di sprint tapi gagal finish di balapan utama. Beranjak ke Aragon, Bagnaia yang start dari posisi 4 malah melorot dan finish ke-12, sehingga tak dapat poin. Baru pada balapan Minggu MotoGP Aragon 2025 ia mendapatkan hasil meyakinkan dan finish ketiga. Itu tak lepas dari perubahan kecil namun signifikan di bagian depan Desmosedici GP25 miliknya. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi enggan mengungkap perubahan itu, tapi merasa lega melihat Bagnaia mulai lebih percaya diri. Bagnaia sempat bertarung dengan pembalap Aprilia Pedro Acosta di awal MotoGP Aragon 2025 dan berhasil membendungnya. Ia juga sempat memangkas jarak dengan Alex Marquez di depan, meski kemudian memutuskan menahan diri. Kami merasa senang banget buat Pecco karena dia tampak sudah kembali, dan kami sangat senang, sebab para insinyur sudah bekerja dalam beberapa balapan terakhir untuk mencoba menemukan lagi kenyamanan di area depan motor, ungkapnya. Hanya sedikit perubahan di depan. Saya tak mau mengungkapnya, mungkin Pecco yang akan bilang. Tapi apapun itu, saya rasa itu adalah sesuatu yang tak pernah terpikir oleh kami sebelumnya, tutup Tardozzi.